main juga, Bang. Loh, ini pertandingan kan punya saya. Wasitnya juga saya. Berarti ya suka-suka saya. Susah kalau lawan panitia. Mungkin itu kata-kata yang cocok ya dilontarkan di laga kemarin Piala Asia 23, laga pembuka pula ya kita melawan panitia, melawan tuan rumah Qatar. Aku nggak perlu banyak prolog lah ya, banyak itu orang yang nggak tahu sepak bola pun juga bisa menilai. Tapi Saf, Nasrullah Kabirov, wasit dari Tajikistan, komentarmu deh, apa nih? Ini benar-benar habis kata. Aku hanya ingat kalimat Sinteyong. Ini bukan laga sepak bola, tapi pertunjukan komedi. Iya. Bisa lihat. Sananta colek sedikit jatuh kaki pemain timnas Qatar, masa di kartu merah. Ivar Jenner yang sebenarnya itu tidak naik kartu merah dikasih kartu merah. Indonesia pernah dijatuhkan di kotak penalti tapi tidak dianggap penalti kick. Tapi begitu sebaliknya langsung dianggap gitu. Artinya kan menunjukkan bahwa wasit yang berinisial N itu benar-benar jangan sampai dia datang ke Indonesia kalau mau selamat. Iya benar-benar. Ya intinya benar-benar entah itu junior entah itu senior. Kalau lawan tuan rumah Qatar pasti tamunya apes. Iya betul. Kita tunggu bagaimana nanti kelanjutannya. Oke, waktu sekarang nggak apa kalah. Di masa depan lihat nanti timnas Indonesia akan membalaskan kekalahan ini. Tapi dengan cara adil, bukan dengan cara kotor. Ya betul. Iya benar-benar bukan lagi bagaimana ya. Intinya wasit nih bukan wasit profesional, mungkin wasit kampung dari Qatar atau dari mana gitu, dipaksa menjadi wasit Piala Asia. Itu deh, intinya sakit hati. Ya memang ya. Ini wasit benar-benar ancur-ancuran, gak jelas. Malu kalau aku pun kalau misalnya di fans Qatar ya malu lah. Bahkan jadi wasitnya apalagi dengan badge FIFA di dada, dia sangat malu lah. Penampilan seperti itu ya benar-benar gak jelas. Tapi kita ada beberapa momen ya yang kemarin sangat dirugikan. Itu yang pertama itu Nios, Ivar Jenner ya. Kita lihat dua pelanggaran yang menurutmu dua pelanggaran dari Ivar Jenner ini menurutmu apakah layak? Nah, pertama ini menurutmu apakah duel seperti ini itu layak diganjar kartu kuning, Pak? Ini baru menit awal. Iya, memang awal-awal babak kedua sebenarnya kan permasalahannya adalah ketika begini ya, interpretasi masing-masing wasit itu sebenarnya berbeda-beda ketika kita melihat pelanggaran seperti di layar ini ya, kelihatan banget bahwa ini ya sebenarnya kita mengamati secara sekilas karena kejadian begitu cepat itu sebenarnya kan ini kontaknya tipis sekali. Mungkin Ivar Jenner berniat untuk melewati atau melangkah gitu ya, tetapi memang ternyata interpretasi wasit dari Tajikistan ini berbeda, langsung dikenakan kartu kuning kedua sehingga berujung kartu merah. Tetapi mungkin perdebatannya adalah ketika nanti sebenarnya permasalahan yang ada ini kan begini, ketika timnas Indonesia sering ketika membangun serangan sering dihentikan dengan pelanggaran begitu. Tetapi begitu sebaliknya ketika timnas Qatar ini yang bermain tidak diberlakukan sama seperti ketika kita mendapatkan pelanggaran gitu. Nah ini kan sebenarnya rasanya ya berat sebelah begitu kan. Seperti contoh yang itu tadi pelanggaran di Ivar Jenner yang pertama ini kontak tipis sekali, tapi mungkin interpretasi wasit berbeda sehingga ya lahirlah kartu kuning berujung kartu merah. Iya, kita lihat ini juga di layar ya. Ada pelanggaran kedua ya. Ini gimana Ivar Jenner tuh
seperti menghindari ya. Menurutmu ini kena atau enggak ya sini ya? Iya, ya harusnya jelas lah ya. Kita mungkin nanti ini ya teman-teman online bisa lihat ini ya, coach online tipisnya itu seberapa sih begitu kan ya, kita lihat ini ya. Sangat jelas, bahkan nanti di zoom aja ini masih gambarnya nggak pecah, ini kelihatan banget ini tipisnya seberapa gitu. Masing-masing mungkin bisa mengamati. Nah, mungkin permasalahan adalah interpretasi budget ini berbeda. Mereka menganggap dia menganggap bahwa wah ini pasti kena gitu. Sebaliknya kita melihat saja yang dari layar saat ini atau layar televisi kemarin aja kelihatan bahwa kejadian begitu cepat itu sekilas memang melangkah ya, jadi tidak kena kontak gitu, kontak kan kelihatan jelas di gambar di layar itu. Ya, kita sangat mengenal Ivar Jenner. Ivar Jenner ini bukan tipikal gelandang bertahan yang keras ya, jadi tapi mungkin yang kedua adalah Nisa Rizky Ridho ya. Kita tahu tadi kemarin Rizky Ridho itu dianggap melakukan pelanggaran. Menurutmu apakah ini sikutan ya, dari Rizky Ridho ini dianggap sikutan? Apakah ini disengaja atau enggak? Menurutmu gimana? Apakah ini layak penalti lah atau enggak? Kalau dilihat dari depan itu sebenarnya itu Rizky Ridho tuh iya dia sikut gitu ya. Mungkin dari angle yang dari sini ya itu kelihatan sikut, layak diberi penalti sebenarnya itu. Kemudian kaki Rizky Ridho agak sedikit, yang kanan itu sedikit menyentuh kaki pemain timnas Qatar juga. Kalau menurutku itu memang layak penalti kalau dilihat dari angle seperti ini. Ini berbeda dengan Ivar Jenner yang tadi ya, karena kan Ivar Jenner itu tampak kayak mau menghindar gitu. Jadi kayak udah terlanjur kakinya menyentuh pemain Qatar, ya wasit menganggap pelanggaran gitu. Tapi kalau Rizky Ridho ya betul-betul pelanggaran ini. Ya sebenarnya perdebatannya itu ya, sebenarnya ini disengaja Rizky Ridho atau enggak, karena posisinya Rizky Ridho pun dia tidak melihat pemain Qatar ya. Ini karena kan pemain Qatar dia sedikit rendah ya, sedikit agak jongkok seperti itulah. Jadi dia nggak posisi berdiri biasa gitu ya. Jadi tangan Rizky Ridho ke bawah ini kan mungkin jadi perdebatan tersendiri gitu ya. Jadi untuk momen itu, dan Rizky Ridho pun diganjar kartu kuning kan di laga itu. Dan ini mungkin momen berikutnya adalah Ramadhan Sananta nih Yos. Ramadhan Sananta kita lihat dia diganjar straight red card ya, nggak kartu kuning kedua, ini straight red card ya. Ini menurutmu apakah layak diganjar straight red card? Ya memang kalau dilihat dari VAR sih memang dia menginjak bagian ankle. Menurutmu gimana? Dilihat kemarin sekilas dari tayangan kemarin ketika sebelum di replay di VAR itu memang aku sih melihat memang ada kontak gitu ya, sekitar dia ada injakan gitu. Memang ya kembali lagi ketika sebenarnya kan apa ya, tipis hendaknya atau kena kontak atau tidaknya itu kan sebenarnya masing-masing nanti bisa dinilai oleh wasit utama yang di lapangan juga dengan wasit VAR yang ada di room VAR gitu kan ya. Ketika kemarin ini sebenarnya ya sudah kelihatan tanpa wasit VAR pun untuk pelanggaran Ramadhan Sananta ya sudah kelihatan bahwa ada indikasi foul gitu kan, sehingga bisa langsung strike card gitu kan. Tapi memang ya masing-masing wasit kembali lagi dari interpretasinya berbeda-beda. Bahkan ketika di masing-masing momen yang begitu cepat ini perlu keputusan untuk mengambil suatu tindakan yang keputusan yang objektif sebenarnya. Kalau kita melihat dari laga kemarin Qatar Indonesia ini, ya ini murni sih ya, murni ada kontak gitu, jadi layak untuk mendapatkan kartu gitu. Ya kita memang itu ya kejanggalan yang sangat merugikan kita ya, terutama, dan di luar itu ada banyak momen ketika kita bisa merebut bola terus bisa menciptakan situasi counter, itu langsung dianggap pelanggaran, walaupun ya pelanggaran kecil ya, nggak dianggap kartu, tapi kan itu sangat merugikan ya sih.
Jadi kita tuh seolah ya susah ketika Qatar pegang bola, ya kita harus dapat bola dari mana ya, dari merebut. Tiap kita ngerebut masa dianggap pelanggaran, ya gimana, masa ya ini main apa gitu. Jadi ya aneh aja menurutku ya. Tapi menurutku sah lah di balik kekalahan ini ya, kita mungkin sudah nggak perlu menyalahkan wasit atau gimana, tapi apa sisi positif yang kira-kira dari permainan Indonesia, ataukah memang masih banyak PR dari permainan Indonesia menurutmu? Untuk PR kayaknya enggak dulu deh, sepertinya cukup meningkat, karena kalau statistik penguasaan bola kan Indonesia cukup, bahkan lebih dari Qatar. Kemudian jumlah tembakan juga oke, walaupun belum ada yang mencetak gol ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kewaspadaan dalam merebut bola. Kita tidak tahu nanti apa yang terjadi di laga melawan Australia atau Yordania nanti. Dapat wasitnya bagaimana? Intinya harus hati-hati deh dalam bermain. Ya benar kata ungkapannya tadi, inilah permainan sepak bola. Kalau bola ada di kaki lawan ya kita rebut gitu. Masa iya ada rebut gitu kan? Tapi caranya yang bagaimana? Bukannya menyalahkan bagaimana timnas Indonesia bermain, tapi ini harus hati-hati karena yang didatangi ini bukan rumah sendiri, melainkan rumah tim minyak gitu loh. Iya, jadi kan benar-benar harus fokus intinya. Jangan lagi membuat kesalahan-kesalahan yang berujung penalti. Kemudian jangan terlalu agresif. Kalau misalnya ada ini duel one by one kayak Sananta ataupun Jainer kemarin ya, karena kan setiap angle itu berbeda. Siapa tahu angle wasit melihat kalau itu pelanggaran gitu ya. Intinya jangan agresif dan harus waspada, itu penting. Nggak perlu agresif ya, itu sebenarnya kalau aku bilang itu kebiasaan buruk pemain-pemain Liga 1 terutama itu. Jadi ketika bola sudah susah direbut ya dia paksa pelanggaran gitu. Kadang-kadang kan prinsip di Liga 1 kan bola boleh lewat tapi orangnya jangan. Nah itu yang harus diubah konsep-konsep seperti itu. Jadi kita jangan terlalu banyak melakukan pelanggaran yang nggak perlu ya. Pemain-pemain seperti Nathan Cho yang kemarin pun masuk sebagai pemain pengganti. Rizky Ridho pun menurutku dia sudah bisa tampil tenang lah, jadi nggak begitu buang-buang sering-sering melakukan pelanggaran ya. Tapi terlebih itu ya kita gimana pun PSSI sekarang sudah melayangkan protes. Kita akan kehilangan 2 pemain ya di laga berikutnya. Ya mudah-mudahan protes itu ya pasti protes itu nggak akan berbuah, akan mengubah hasil ataupun pertandingan ulang nggak akan mungkin. Tapi ya kalau aku pribadi berharap mungkin Ivar Jenner bisa dilakukan pemutihan ya, jadi ya nggak ada akumulasi ya berharap itu aja. Tapi ya nggak tahu ini mungkin update ke depannya seperti apa. Oh ya, Sananta itu kan straight red card berarti 2 itu ya Yos, 2 kali pertandingan ya dia nggak boleh ya? Iya betul. Nah jadi kan misalnya kalau amit-amit Indonesia nggak lolos fase grup ya, Sananta nggak akan main sampai akhir ya. Tapi ya mudah-mudahan melawan Australia ini tanpa Ivar dan Sananta Yos, skemanya idealnya seperti apa? Dengan mungkin Hubner sudah datang ya besok tanggal 17, dan walaupun nggak ideal ya kalau langsung dimainkan, tapi ya kan bisa aja karena Hubner pun kan nggak jauh ya dari Jepang ke Qatar juga. Jadi menurutmu komposisi idealnya seperti apa di tengah nih sama nggak ada Ivar? Iya, kalau skema tanpa Ivar ya bisa lah. Kita paksakan nanti, lagi paksakan dengan pemain lokal ya, akan Fikri yang kemarin bermain nomor 10 turun jadi nomor 6 atau nomor 8 gitu kan. Ataupun ketika nanti Justin Hubner kemudian ketika setelah tanggal 17 bisa langsung main di keesokan harinya tanggal 18 ya, kembali lagi ke setelan
saat ketika dia bermain di Piala Asia Senior ya, ditempatkan di posisi gelandang begitu. Duetnya tetap bersama Marcelo Ferdinand yang lebih mumpuni untuk mendominasi lini tengah nih. Kemudian nanti ya selebihnya masih tetap sama dalam formasi yang kemarin diturunkan line up seperti lawan Qatar. Kan kau kemarin lihat pertandingan dia ke Australia melawan Jordan ya, di mana Australia pun sebenarnya nggak istimewa ya, nggak istimewa banget ya Australia ini. Dia kemarin melawan Jordania bermain dengan 10 pemain, dia pun tidak bisa mencetak satu gol pun ya, dia 0-0 ya skor akhirnya. Tapi menurutmu dengan pemain tipikal Australia ini, apa skema dari Sintayong yang harus digunakan kira? Australia kita tahu mereka agresif menyerang ya, entah itu yang tim senior ataupun junior. Aku bukan ingin Indonesia bertahan total, tapi harus rapi dalam bertahan untuk lawan Australia. Kemudian jangan mengabaikan tembakan dari luar kotak penalti. Karena biasanya kalau tim yang cenderung bertahan pasti akan dibobol dengan gol jarak jauh gitu loh. Australia yang U23 kayaknya mereka memang mungkin agresif tapi tidak terlalu tajam gitu ya. Jadi ini keuntungan untuk timnas Indonesia sepertinya, jika ingin mencetak gol lakukan serangan balik cepat. Aku lebih sering melihat Marcelo Ferdinand diposisikan ke depan ya, bersama Struijk gitu, dan Witan Sulaiman untuk menggantikan Jenner. Kayaknya kan nanti ada Fikri antara Hubner yang bisa menjadi palang pintu pertama bagi pertahanan Indonesia. Aku harap intinya waktu lawan Australia nanti jangan terlalu bertahan total. Kita harapkan yang terbaik untuk Indonesia di laga berikutnya. Kalau kalah ya ciao, enggak apa. Ini hanya ajang junior, tapi kalau menang ya bersyukur. Ya kalau kita mau lolos ya kita harus memanfaatkan betul 2 laga sisa ya, termasuk lawan Australia. 4 poin menurutku juga masih resiko ya, harus melihat pertandingan lain kalau 4 poin. Tapi kalau dengan 6 poin, 2 kemenangan sisa, hampir pasti lolos, paling enggak runner up ya. Dan melawan Australia, harapannya Australia ini kemarin banyak main long ball lawan Jordan ya. Pun aku juga ragu lini belakang kita nih yang tim U23 ini rada kembali ke setelan pabrik ya, susah antisipasi bola-bola atas. Jadi kemarin Komang dan Ferrari terutama itu agak ya mereka paling minim pengalaman ya ketimbang Rizky Ridho ya di belakang ya. Mudah-mudahan ya harapannya Hubner besok bisa main bersama Nathan, dia kan udah cukup ahli ya dalam bola-bola atas ya. Mudah-mudahan itu bisa mengantisipasi serangan-serangan Australia dari bola-bola atas. Ya itu aja harapannya, tentu besok siapapun yang dimainkan pasti yang terbaik lawan Indonesia. Dan satu lagi untuk wasit, jangan katrok-katrok amat. Kalau gini terus AFC sepak bola Asia nggak akan bisa mengejar Amerika Latin, nggak akan bisa mengejar Eropa. Ya udah gitu aja lah. Yang penting besok wajib 3 poin lah. Oke, sampai jumpa di laga berikutnya setelah lawan Australia. Mudah-mudahan kabar baik kita besok membawa setelah lawan Australia. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Gear Bola. Salam sepak bola. Ciao. Vamos Indonesia.